Halo, selamat sore Pak Komang. Ya, selamat sore Pak Weda. Gimana kabarnya? Ya, syukur eh, sehat. Tapi ini saya memiliki masalah Pak terkait dengan pembelajaran. Hmm, jadi ini alasannya Pak Komang tadi minta waktu bertemu saya ya. Iya Pak, salah satunya itu Pak. Ya, boleh diceritakan Pak Komang apa masalahnya dan apa tujuannya diskusi kita sore hari ini? Iya, jadi hari ini jadwal mengajar saya lumayan padat Pak. Dari pagi hingga siang ini saya mengajar dan kebetulan di kelas yang terakhir ini saya menemukan masalah. Nah, dalam hal ini saya ingin ya berbagi berbagi keluh kesah. Siapa tahu dari ini saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya ini. Ya, padat sekali berarti ya mengajarnya ya. Bisa Pak Komang cerita masalahnya sampai seperti apa yang terjadi tadi di kelas terakhirnya? Iya, lumayan padat kegiatannya. Mungkin ini juga jadi pemicu emosi saya memuncak. Nah, di kelas eh, jam 78 di kelas 12 eh, C, saya sedang menugaskan anak-anak untuk melakukan presentasi dari hasil tugas penugasan minggu lalu. Di mana ada satu kelompok yang melakukan presentasi, namun sebagian besar anggotanya itu seperti tidak bertanggung jawab. Ada beberapa yang ketika presentasi justru bermain. Nah, semakin saya ingatkan, justru ya beberapa anak ini seperti tidak mendengar kata-kata saya. Iya, iya, iya. Jadi Pak Komang sampai merasa teracuhkan jadinya ya di kelas itu ya. Iya, seperti itu Pak. Saya karena mungkin juga capek, kemudian memang pembawaan saya seperti ini, jadi saya ngerasa kalau anak-anak itu eh, tidak mendengarkan saya ya sebagai sosok guru, yang mungkin dengan karakter yang ya cenderung cenderung tidak keras dalam mengajar. Hmm, Jadi anak-anak seperti memanfaatkan di jam terakhir mereka. Tuh. ya. Jadi kira-kira nih tujuan Pak Komang ngobrol kita sore ini tujuannya apa? Saya sebenarnya sudah memikirkan ini ya terkait dengan ya tiga anak ini. Nah di kelas 12C selama proses pembelajaran saya memang mengamati kalau tiga anak ini apa mungkin dia karakternya ingin cari perhatian atau mungkin ada suatu alasan tertentu. Jadi sebenarnya saya ingin mengetahui sih lebih jauh tentang anak ini, apa sih yang membuat mereka cenderung ya aktif, suka ya boleh dibilang suka bikin apa ya ke kehebohan ya, kehebohan itu. Ya, ya. Jadi kita diskusi untuk mencari tahu karakter dari tiga anak di 12C ya tadi Pak Komang bilang ya. Ya, Iya Pak. yang kita bisa jadikan indikator atau definisi bahwa obrolan kita ini nanti berhasil menurut Pak Komang apa? Indikatornya mungkin saya menemukan titik cerah tentang bagaimana cara pendekatan di kelas 12C secara umum, kemudian menemukan eh, langkah saya dalam ya menangani tiga anak ini yang ya mungkin saya anggap ya memiliki masalah dalam pembelajaran, kemudian bisa ya merubahlah si anak ini secara perilakunya dari segi etikanya, motivasi belajarnya, atau menghargai guru. Setidaknya mereka ada rasa takut
bukan hanya untuk guru yang ya memiliki karakter yang disiplin, atau untuk guru yang seperti saya, guru agama yang ya cenderung kalem gitu ya. Ya, jadi berarti nanti harapan Pak Komang, obrolan kita ini berhasil kalau setelah kita diskusi ini, Pak Komang nanti berhasil menemukan cara terbaik untuk mengenali karakter tiga anak ini dan juga menemukan cara untuk membentuk sikapnya ya. Iya. Ya, sejauh ini kalau menurut Pak Komang, kemampuan Pak Komang dalam mengenali karakter kelas 12C itu kalau di rentang 1 sampai 10 kira-kira ada di mana? Untuk mengenali karakter ya saya sering melakukan pengamatan sederhana di kelas, dan kebetulan saya menemukan 3 anak ini yang cenderung menunjukkan frekuensi fokus saya lebih banyak ke 3 anak ini. Sejauh ini karena saya sifatnya masih mandiri ataupun sederhana, saya rasa kemampuan saya masih di rentang 6 atau 7 atau mungkin 6. Tapi hanya 3 anak kan yang bermasalah dari 32 anak di kelas 12C ya? Iya, sebenarnya yang dominan itu 3 anak. Tapi saya melihat boleh dibilang berapa ya, 70% lah anak ini memiliki motivasi belajar yang rendah ya. Apa di pelajaran agama saja itu masih pertanyaan dalam diri saya. Ya, lalu menurut Pak Komang ada suatu peluang nggak untuk yang bisa dimanfaatkan dari kelas 12C ini untuk Pak Komang bisa mengenal lebih jauh dari 3 anak ini? Peluangnya mungkin ini bisa jadi kesempatan saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk melakukan semacam menumbuhkan motivasi dari si anak dalam belajar, dan untuk 3 orang ini untuk menemukan kesadaran dari dalam dirinya untuk minimal mereka tahu kekurangannya, kemudian ada perbaikan secara bertahap ya, mungkin dari mulai bisa menyapa guru atau menyapa saya ya. Ya, saya mencatat kata kunci tadi Pak Komang sampaikan itu meningkatkan kesadaran diri dari 3 anak ini. Kira-kira dalam hal meningkatkan kesadaran diri ini, Pak Komang punya suatu kekuatan atau kelebihan tersendiri dalam hal ini? Kalau kekuatan dalam hal mengingatkan, nah kebetulan di materi yang kita ajar ini adalah tentang Astanga Yoga, tentang melakukan melakukan yoga. Nah di sana ada meditasinya. Jadi mungkin di sana saya bisa menerapkan teknik semacam refleksi mungkin ya. Ya. Atau mungkin saya baru ingat terkait dengan modul ajar saya tentang teknik stop, di mana di sana ada salah satunya memberikan permenungan atau menekankan nilai-nilai positif. Nah, berarti Pak Komang sudah menemukan kekuatan terkait dengan meditasi atau yang kita sekarang arahkan mungkin teknik stop ya Pak Komang ya. Nah, dalam menerapkan itu menurut Pak Komang kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin nanti terjadi di dalam kelas? Untuk teknik stop, hambatannya itu saya rasa itu dari dalam diri saya, karena ini termasuk teknik yang baru ya, belum saya cobakan, jadi belum menemukan feedback ya, ada masukan atau ada refleksi dari penerapan itu.
Kemudian bagaimana mendeliver stop ini kan memerlukan peralatan ya. Ada speaker, minimal ada musik instrumental ya, musik pengantar untuk ini. Saya rasa hambatannya itu dari perencanaan dari saya. Jadi perlu mengaitkan dengan sarana dan prasarana, kemudian mencarikan apa ya media meditasi atau teknik stop ini yang tepat ya dari Brodis. Ya, sepertinya Pak Komang sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan itu ya dengan membuat perencanaan dan menyiapkan sarananya sehingga Pak Komang bisa melaksanakan teknik stop untuk meningkatkan kesadaran diri 3 anak ini khususnya di kelas 12C ya. Nah, dari situ Pak Komang sudah bisa merancang suatu rencana yang mungkin bisa diterapkan dari kekuatan dan tantangan tadi. Iya, dari pertemuan ini saya merasa lebih tenang, Pak. Jadi tadi itu emosi saya lumayan terkuras. Nah, ini kayaknya teknik stop juga yang perlu saya praktekkan. Kemungkinan pembelajaran minggu depan ini akan saya terapkan. Dan setelah ini dari yang saya sampaikan, saya perlu mencari sumber di YouTube tentang teknik stop, kemudian ya berkoordinasi dengan sekolah atau sarpras ya mungkin menyediakan speaker, dan ditambah lagi saya tertarik untuk membuat ya jurnal apa ya semacam feedback mereka, gimana perasaan mereka selama menjalankan stop ini, sehingga ini jadi apa gambaran untuk saya karena pertama kali dalam mengaplikasikan teknik ini. Ya. Jadi minggu depan ya target Pak Komang sudah melaksanakan teknik stop ini. Kira-kira dari target tersebut nanti apa target yang bisa menggambarkan keberhasilan teknik ini terhadap tujuan yang tadi kita sampaikan Pak Komang? Iya, Sungkaro bisa saya realisasikan minggu depan. Kemudian indikatornya tentu saja saya melihat dari proses diskusi ini ya tentang ya Astanga Yoga itu bisa relevan bagi mereka, salah satunya tentang yama, pengendalian diri. Jadi mereka mampu mengendalikan diri walaupun mungkin suasana atau cuaca panas, mereka mampu mengendalikan diri sehingga presentasi atau diskusi bisa berjalan dengan nyaman. Yang kedua, tentunya saya ingin melihat nih, saya penasaran dengan perubahan si 3 anak ini, apa berdampak atau tidak. Dan umpan balik selanjutnya itu sangat penting di form refleksi setelah mereka melaksanakan teknik stop itu. Ya, saya pikir secara perencanaan Pak Komang sudah mulai menemukan ya titik terangnya. Lalu sejauh mana sih Pak Komang berkomitmen terhadap melaksanakan hal tersebut? Iya, saya juga menyadari bahwa apa yang saya lakukan tadi di kelas, ya mungkin saya emosi, ya karena ya situasi mengajar saya lumayan banyak. Ya sebenarnya saya perlu juga melatih teknik stop ini. Kemudian saya juga perlu bantuan dari teman-teman kan sejawat sharing tentang ya pengalaman mengajar mereka di kelas 12C, mungkin ada yang sama. Kemudian komitmen saya tentu saja saya akan ya menjalankan pembelajaran dengan lebih dewasa, mungkin tidak mudah terpancing emosi. Yang kedua, ya seperti yang kita sepakati ya, yang munculkan solusinya itu tentang teknik stop. Saya berusaha menjalankan teknik stop ini semaksimal mungkin. Ya. Saya kira diskusi kita di sini sudah mencapai tujuan yang tadi kita sampaikan di awal ya Pak Komang.
Jadi Pak Komang sudah menemukan caranya untuk dapat mengidentifikasi dan juga menumbuhkan kesadaran diri dari 3 anak yang Pak Komang temukan bermasalah di kelas 12C, dan Pak Komang juga sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat melakukan itu di pertemuan berikutnya. Jadi harapan saya tadi dari teman-teman atau pihak yang kiranya Pak Komang harapkan bisa membantu, saya pikir teman-teman banyak akan siap untuk berbagi best practice ya tentang pengelolaan di kelas 12C. Nah, sampai di sini saya rasa diskusi kita sudah sampai di akhir karena tujuan diskusi ini sudah tercapai ya Pak Komang, atau Pak Komang ada merasakan sesuatu yang mungkin masih mengganjal? Tidak ada sih, tapi ya seperti yang saya sampaikan, dari diskusi kita ini saya merasakan lebih perasaan lega karena saya ya mengungkapkan ya unek-unek saya ke Bapak. Bapak juga sudah ya mampu mendengarkan sehingga saya bisa menemukan sendiri solusinya. Dan solusinya pun saya rasa sudah tepat dengan teknik stok ini untuk ya menumbuhkan keyakinan murid. Ya, Ya, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Komang sudah mau bercerita dengan saya. Semoga lancar nanti minggu depan untuk pertemuan dengan anak-anak. Jadi diskusi kita hari ini bisa kita akhiri ya Pak Komang. bisa. Terima kasih Pak Uda. Baik, terima kasih.